Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, YouTube Haji Rahman. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa klik like, kemudian klik subscribe, kemudian klik share kemana saja, ke teman, ke guru, ke saudara, ke teman yang lain, ke grup-grup. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Selanjutnya jangan lupa klik lonceng untuk dapatkan informasi update pembelajaran berikutnya atau update informasi pembelajaran selanjutnya. Baik, kemarin kita telah pelajari tentang kegiatan belajar 5 tentang lampu rem dan mundur. Sekarang kita akan uh, masuki kegiatan belajar 6, yaitu tentang apa ini tentang perlengkapan kelistrikan bodi sistem penghapus kaca atau wiper. Jadi di pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 2 semester ganjil SMK ada beberapa kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar ini adalah kegiatan belajar 6 tentang perlengkapan kelistrikan bodi sistem penghapus kaca atau biasa disebut dengan wiper yang ada pada kaca depan atau belakang. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan kegunaan sistem penghapus kaca. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan konstruksi dan cara kerja penghapus kaca. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis penghapus kaca. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan rangkaian lengkap penghapus kaca, interval, dan penyemprot air. Baik, berikutnya penghapus atau pembersih kaca atau wiper. Fungsinya untuk membersihkan kaca mobil dari air dan kotoran yang menempel pada kaca depan, belakang, atau kaca lampu kepala. Konstruksi umum penghapus kaca depan terdiri dari sebuah motor listrik DC dengan gerakan berputar, roda gigi transmisi, mekanisme penggerak, dan lengan penghapus kaca. Jadi yang ini satu motor penggerak, dua roda gigi, yang ketiga mekanisme penggerak, yang keempat penghapus kaca. Penghapus kaca belakang dan lampu kepala. Gerakan motor dibuat berayun, jadi dia bisa naik turun, tapi dengan mekanisme roda berputar. Jadi kalau kesini dia maju, naik, tarik, turun, dan seterusnya. Sehingga gerakannya motor dapat diberikan langsung pada bagian lengan penghapus kaca tanpa mekanisme penggerak lainnya. A. Motor dipasang di tengah-tengah. B. Motor dipasang di tengah. Ada dua. A. Motor dipasang tidak di tengah-tengah, di samping. Yang B di tengah-tengah. Posisi pemasangan penghapus kaca. Macam-macam gerakan lengan penghapus kaca. Ada yang model gerakan dua lengan searah, sini kanan kiri. Kemudian ada gerakan lengan berlawanan, jadi kiri, yang kiri yang cuma di sini, kanan dia turun kembali, kiri kanan. Kemudian ada gerakan satu lengan, jadi satu. Berikutnya ada gerakan satu lengan diatur. Begini, semua bisa tercangkup. Itu gambar macam-macam gerakan lengan penghapus kaca depan. Dari gambar dapat lihat gambar D. Adalah gerakan lengan penghapus kaca yang terbaik karena hampir mengenai seluruh permukaan kaca. Rangkaian listrik, motor listrik DC dengan magnet permanen, satu kecepatan, dan saklar pemberian terakhir. Pada rangkaian ini ada satu kecepatan saja pada motor. Bila saklar dihubungkan, arus listrik mengalir dari terminal 15 sampai 53, sikat dan massa 31. 15
53 di mana sini, sikat dan massa 31, di sikat Bristol kan kecepatan dengan 3 kali sikat, 1 2 3, so 1 2 3. Pada rangkaian ini ada satu kecepatan saja pada motor. Bila saklar dihubungkan, arus listrik mengalir dari terminal 15 sampai 53 sikat dan massa 31. Kecepatan dengan 3 sikat. Saklar dimatikan. Arus pada terminal 53A akan diputuskan oleh nak melalui saklar pemberhentian 2. Kecepatan 1, putaran motor lambat, momen puntir besar. Aliran arus dari terminal 15, 53D, 53 sikat, posisi lurus dan massa 31. Kecepatan 2, putaran motor cepat, momen puntir lebih kecil. Jadi aliran arus dari terminal 15, 53D, 53B sikat, posisi miring, massa. Kerja saklar pemberhenti sama pada semua rangkaian. Jadi sama dengan magnet listrik. Gulungan T yang paralel dengan sangkar berfungsi untuk membuat putaran motor tetap ini ya, bernama penghapus kaca dengan magnet listrik. U, gulungan utama dihubungkan seri dengan sangkar. T, gulungan medan penolong untuk memperlambat putaran motor dan mencegah putaran motor yang semakin lama berputar cepat. 2 kecepatan, ini kelihatan. Arus listrik mengalir ke terminal 53B, gulungan T dan U, massa. Setelah dari terminal 53 ke gulungan jangkar motor, gulungan U, massa. Di 53B dan gulungan T ini dan U, massa. Setelah dari terminal 53 ke gulungan jangkar, nih jangkar, dan ke gulungan U, massa. Nanti akan memperlambat putaran. Jadi gulungan T akan memperlambat putaran motor. Kecepatan dan rem listrik. Sistem penghapus kaca dengan kelembaban massa yang besar memakai gulungan rem atau R. Gambar 66 penghapus kaca 2 kecepatan dengan rem listrik. Kan wiper leg. Nah, kecepatan 1 dan 2 sama seperti rangkaian sebelumnya. Catatan R, gulungan medan pengerem putaran motor akibatnya kelembaban massa yang besar. Jadi memperlambat gerakan wiper. Mengatur waktu interval. Saklar interval dipakai bila ada hujan gerimis kecil dan kita tidak memerlukan penghapus kaca yang bergerak terus menerus. Jadi bisa diatur 1 atau 3 detik berputar, 2 detik atau 5 detik secara berkala. Semua sistem penghapus kaca yang memakai saklar pemberhentian terakhir bisa dilengkapi dengan interval. Untuk itu kita memasang sebuah relay plus pada rangkaian penghapus kaca agar penghapus kaca dapat bergerak secara periodik dengan selang waktu kira-kira 5 detik. Di 5 detik akan memutar motor, 5 detik motor berputar. Atau motor penghapus kaca, 2 relay plus, 3 saklar interval. Jadi listrik masuk ke relay plus setiap 5 detik akan memutar motor. Detik pertama memutar, 5 detik berikutnya memutar, dan seterusnya. Relay plus yang memberikan arus listrik secara periodik ke terminal 53. Ada yang elektronika, juga ada yang bimetal seperti pada pengedip laser. Lengan penghapus kaca, yang satu lengan penekan, yang kedua part arus penahan, 3 bibir, 4 tepi pembersih, 5 kaca. Kaca nomor 4 tepi pembersih, 3 bibir,
2 plat, 1 lengan penekan. Bagian pembersihan terdiri dari tepi dan bibir. Pembersih terbuat dari karet dan ditahan oleh plat alur penahan agar karet tetap pada posisi lurus pada saat lengan penekan bergerak. Lengan penekan dikonstruksikan bertingkat agar tepi pembersih dapat selalu duduk dengan rapat sesuai dengan lengkungan kaca. Sistem air pembersih ada 2 macam sistem. Yang pertama dengan pompa mekanik, sudah jarang dipakai. Yang kedua dengan pompa listrik. Sistem air pembersih ada 2 macam tadi ya, yaitu dengan pompa mekanik dan pompa listrik. Ini sistem pembersih kaca dengan pompa listrik. Tangki sistem air pembersih yang ini 2 baterai, 3 penyemprot, 4 tangki air. Ini yang di depan atau di depan wiper itu untuk menyemprot spier. Posisi penyemprot dapat diatur setelah agar penyemprotan tepat pada bagian kaca yang akan dibersihkan. Ada kalanya kotoran yang menempel pada kaca sangat sukar dibersihkan hanya dengan air pembersih biasa. Oleh karena itu air pembersih perlu ditambahkan dengan cairan pembersih khusus. Sampai rangkuman. Penghapus atau pembersih kaca berfungsi untuk membersihkan kaca mobil dari air dan kotoran yang menempel pada kaca depan, belakang, atau kaca lampu kepala. Penghapus kaca depan terdiri dari motor listrik DC, roda kaki transmisi, mekanisme penggerak, kemudian tangan penghapus kaca. Angkat listrik. Motor listrik DC dengan magnet permanen. Yang berikutnya dengan magnet listrik. Dengan pengatur waktu interval atau saklar interval dipakai bila ada hujan gerimis kecil-kecil dan kita tidak memerlukan penghapus kaca yang bergerak terus-menerus. Semua sistem penghapus kaca yang memakai saklar pemberhentian terakhir bisa dilengkapi dengan interval. Jadi semua penghapus kaca ya dengan saklar pemberhentian terakhir bisa dilengkapi dengan interval atau pengatur waktu. Ada 2 macam sistem pompa pembersih ya, dengan pompa mekanik dan pompa listrik. Berikutnya tugas kegiatan belajar 6. Yang pertama, carilah beberapa motor penghapus kaca dan penyemprot air. 1. Identifikasi jenis motor penghapus kaca dan penyemprot air. Yang kedua, identifikasi letak posisi saklar motor penghapus kaca dan penyemprot air beberapa kendaraan. Jadi carilah jenis-jenis motor penghapus kaca di motornya itu jenisnya apa aja, modelnya gimana, gambarnya gimana, dan model penyemprotan airnya. Jadi motor wipernya bagaimana. Yang kedua, adalah letak posisi saklar motor penghapus kaca dan penyemprot air. Jadi letaknya di mana, model penyemprotannya air pada kendaraan atau mobil, ada mobil A, B, C dan seterusnya. Cari di internet atau di sehari-harian. Tes formatif. Jelaskan fungsi penghapus kaca kendaraan. Jadi jelaskan fungsi penghapus kaca pada kendaraan. Yang kedua, sebuah sistem penghapus kaca. Sebutkan sistem penghapus kaca minimal terdiri dari apa? Sebutkan sistem penghapus kaca minimal terdiri apa saja. Yang ketiga, macam-macam gerakan lengan penghapus kaca depan. Di bawah ini mana yang paling terbaik menurut Anda? A, B, C, D. Yang terbaik yang mana? Yang keempat, motor DC penghapus kaca ada 2 macam, sebutkan. Yang kelima, jelaskan kegunaan
pengatur waktu atau interval pada penghapus kaca. Yang keenam, sebutkan 2 sistem air pembersih kaca. Yang ketujuh, sebutkan nama-nama komponen pembersih air pada kaca seperti gambar di bawah ini. Komponennya apa aja sebutkan. Kerjakan pada selembar kertas, kemudian kasih nama kelas dan absen. Selanjutnya tugas dikumpulkan ke guru kelistrikan Anda atau guru pembelajaran Anda. Baik, itu tadi tentang kegiatan pembelajaran 6, yaitu tentang penghapus kaca. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe ya, dan share, komen, dan bagikan atau bagikan ke teman-teman. Juga loncengnya jangan lupa diaktifkan untuk mendapatkan informasi pembelajaran berikutnya atau kegiatan belajar ke-7. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.